Sobat Repair, apa kabarnya nih? Semoga sehat selalu ya, serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini saya akan buatkan video tentang P2H Hilux ya, tipe apa nih? Tipe G, double cabin yang biasa dipakai di proyek ataupun di pertambangan. Buat teman-teman khususnya yang pemula yang ingin tahu dengan apa fitur-fitur dari Toyota Hilux ini, oke, lanjutkan kita simak video berikut ini ya. Pertama-tama kita buka dulu pintunya ya, seperti ini bagian dalamnya ya teman-teman semua. Ya, double cabin, di belakang ada untuk kursi penumpangnya juga. Oke, kita langsung buka kap depannya ya. Ini untuk kap depannya ada di sebelah kanan di atas dari pedal gas. Ini untuk fuel minyak, buka tangki, dan ini untuk kap depannya. Oke, seperti biasa kita langsung mulai dari roda depan sebelah kanan. Ya, kita cek baut-baut rodanya, pelaknya, dan gitu juga untuk rodanya ya. Nah, ini juga cakramnya nih perlu kita cek, siapa tahu kadang ada yang pernah lepas sampai ke gesek dia ke ke pelak. Nah, ini perlu juga dicek ya, siapa tahu sudah goyang-goyang. Dan juga di bagian dalam ini ada bola-bola setir, atau orang sebagian bilang ada kapak-kapak ya. Kita cek semua kelengkapan suspensinya ini ya. Dan di bagian kolong depan juga kita cek apakah ada rembesan ataupun tetesan-tetesan dari oli ataupun air radiator, bisa juga. Oke, langsung kita buka nih penampakan bagian depannya ya. Kita mulai dari sebelah kanan dulu guys. Ini ada minyak rem ya. Oke, dicek levelnya. Kita cek levelnya. Terus kalau kurang kita tambah. Dan ini apa namanya tuh, saringan hawa. Ini untuk air cadangan, untuk radiator, air kulennya ya. Sambil dicek-cek semua, ada selang-selang yang bocor. Ini selang AC-nya juga. Siapa tahu ada terjadi gesekan. Begitu juga dengan minyak power steering ya, oli power steering. Cek juga ya, bisa dibuka. Kali ini saya nggak usah buka ya teman-teman ya, soalnya saya pakai ya sambil satu tangan untuk megang kamera ya. Ini tadi untuk akinya dicek juga, siapa tahu longgar. Tuh oli, ini pemisah air ya, separator air. Oli seperti biasa, stick olinya nih 2 kali ya teman-teman. Diangkat dulu, dibersihkan pakai tisu, terus dimasukkan lagi, baru dicek biar lebih optimal hasilnya ya. Oke, ini semua sudah kita cek. Kalau bagian sini ini ada belting atau pibelnya, dari sini bisa nampak juga ya. Kita sekalian cek mumpung lagi dibuka kapnya, apa aja yang di bagian depan yang kira-kira kurang. Kita langsung buat atau tulis di buku P2H nya nanti. Oke, sesudah kita rasa aman, kita langsung ke roda sebelah kiri. Seperti biasa kita cek seperti yang di sebelah kanan tadi ya. Cek semua sampai ke dalam-dalamnya. Mana yang nampak ada kejanggalan langsung aja ditulis di kertas P2H nya, biar dikasih tahu atau diberitahukan sama mekanik ya.
Nah, untuk bagian-bagian part untuk suspensi, untuk bola-bola setir, mana yang udah goyang, udah karetnya pecah, itu sudah bisa kita laporkan. Ini masih di sebelah kiri ya. Oke, kita cek ke roda belakang. Kalau untuk hiluk ini sih, mobil kecil ini atau yang biasa disebut LP di pertambangan, tidak begitu rumit ya. Tidak seperti truk banyak. Ini kita cek springnya aja bagian belakang. Sama juga untuk sebelah kanan nanti ya. Sebelah kanan seperti itu juga. Baut roda pelek rodanya, terus ban serap atau stipnya nih, roda stipnya ya, ban stipnya dicek juga, siapa tahu kadang anginnya nggak ada. Oke, inilah dia Hilux tipe G ya, yang double kabin 4x4. Wah, ini sebelah kanan sama aja seperti tadi. Oke, jangan lupa juga untuk aparnya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam kabin lagi. Kita P2H bagian dalam ya. Yang di luar tadi sudah cukup. Oke, langsung aja kita sesuaikan joknya untuk mendapatkan posisi ternyaman dari pengemudi ya. Itulah teman-teman, sebenarnya dalam berkendara ini yang penting satu, kita tahu fiturnya dan kegunaan dari fitur-fitur tersebut. Kalau untuk mengendarainya sih gampang-gampang aja. Yang penting kita tahu dulu semua fiturnya dan fungsi-fungsinya. Oke, di Hilux ini ada 6 percepatan maju dan 1 percepatan mundur ya. Ini sudah 6 speed untuk majunya, 1 untuk mundur. 1 berdekatan dengan mundur. Ini ada konsol box, ini untuk tempat penyimpanan barang-barang. Oke, seperti inilah penampilan di bagian depannya, dan langsung kita pencet klakson sekali untuk menghidupkan mesin kendaraan. Seperti biasa ya, kita putar dulu kontaknya sampai ke ACC. Nah, akan timbul banyak lampu gini ya. Sesudah mati baru kita langsung injak kopling. Ini Hilux harus injak kopling ya. Injak kopling dulu baru di start. Oke, dia sudah hidup. Terus langkah selanjutnya buka dulu kacanya ya, biar nggak pengap kita di dalam. Ini ada untuk kaca belakang, yang ini untuk depannya ya, kiri kanan. Ini untuk kiri kanannya, dan kita sesuaikan dulu atau kita hidupkan AC-nya. Pertama-tama kita atur dulu ini semburannya kemana, ke kaki sama ke atas atau ke bawah, ke atas saja. Ini untuk blower ya, ini untuk kipasnya. Kipasnya kita hidupkan dulu ya, buat 1 pun bisa atau 2. Nah, ini untuk tingkat kedinginannya atau AC-nya, pendinginnya. Nah, semakin ke kanan secara jarum jam semakin dingin. Nah, ini untuk double ringan sama double beratnya ya. Ada 2 nih. Ini yang berat, yang di tengah yang ringan. Oke, apalagi ya. Oh, yang ini untuk udara dari luar sama dari dalam ya. Tapi kalau kita biasa pakai yang dari dalam aja. Kalau dari luar banyak debu, itu susah kita bersih-bersihkannya, dan udaranya pun kurang sejuk kecuali kita melewati jalan-jalan di perkampungan atau pedesaan. Oke, ini selanjutnya ada untuk pengaturan kaca spion ya teman-teman.
untuk melipat dan untuk naik turunkan kaca spionnya, pengaturan kaca spion. Oke, seperti itu dia. Dan yang ini adalah pengunci otomatis, atau kita bisa kunci semua pintu dari sini ya teman-teman ya. Ini bisa kita kunci semua tempat-tempatnya pintu dari sini. Ini untuk kaca, mengunci kaca. Nah, seperti itulah penampakannya ya teman-teman ya, untuk fitur-fitur yang ringan-ringan. Dan untuk tipnya ini ya teman-teman, sudah dilengkapi dengan Bluetooth. Nah, kalau PCD sudah tidak zamannya lagi ya, dan sudah punya airbag juga nih ya, kiri kanan airbagnya. Dan ini ada kotak-kotak penyimpanan, dan juga dengan cara pencet A nampak isi dalamnya. Nah, ini untuk holder untuk naruh minuman dingin ya. Kalau teman-teman mau mendinginkan minuman, taruh sini aja, dia kiri kanan ada. Ini untuk memudahkan pengemudi ya, mempergunakan audio atau tipnya, jadi kita tidak perlu jangkau jauh-jauh. Sini sudah di dekat setir. Dan yang ini untuk pengaturan dari layar monitornya ya teman-teman, ini kita bisa sesuaikan nanti. Dan yang ini seperti biasa sama-sama dengan mobil lainnya, untuk kipas kaca dan air kaca. Dan yang sebelah kanan untuk bagian-bagian lampu. Jadi tombol-tombol yang di sebelah kanan setir ini berfungsi untuk merubah tampilan yang ada pada layar, mulai dari bahasa, pengaturan-pengaturan, semuanya ada di sini ya teman-teman ya. Dan di sini kita juga bisa melihat tampilan minyak, pemakaian minyak, dan indikator kerusakan-kerusakan yang terjadi pada kendaraan ini. Bisa juga untuk pengaturan setir, roda. Yang penting tombol di sebelah kanan ini biasanya untuk mekanisme lah, proses mekanismenya. Jadi lebih tahunya itu sebenarnya mekanik. Kalau kita cukup tahu yang simpel-simpelnya saja. Karena dari sini mekanik bisa tahu kalau ada kerusakan yang terjadi pada sistem pengereman atau pada sistem mesin. Cuman kalau indikatornya menyala ya itulah, kita langsung kasih tahu ke bagian mekanik atau kita tulis di kertas P2H-nya. Dan ini untuk tempat charger ataupun untuk pemantik rokok ya. Dan di atas ada juga jam, juga ada segitiga, lampu segitiganya ada di atas. Jadi seperti itulah teman-teman ya, P2H pada Toyota Hilux tipe G. Dan untuk pengenalan dan pemakaian double berat, double ringan, TRC, dan juga deep locknya akan saya buatkan di video berikutnya. Kalau kita langsung buat di sini akan terlalu panjang ya teman-teman driver semua. Oke, semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Semoga teman-teman semua yang menonton video ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan untuk para pemula yang akan mencari pekerjaan. Oke, terima kasih teman-teman.